Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhibba dengan NIM 2310116220003 dari kelas A1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang fonologi, yaitu salah satu tatanan linguistik yang merupakan ilmu mempelajari tentang bunyi. Nah, di sini saya mempunyai mind map kecil-kecilan tentang fonologi nih. Jadi fonologi ini mempunyai dua ruang lingkup. Yang pertama ada fonetik dan yang kedua ada fonemik. Jadi yang pertama, fonetik adalah bidang fonologi yang mempelajari tentang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap tanpa memperhatikan apakah bunyi itu memiliki fungsi sebagai pembeda makna bahasa tersebut. Contohnya seperti kata pulau, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua ada fonemik. Fonemik adalah bidang dari fonologi yang menganalisis bunyi-bunyi yang merupakan pembeda makna dari bahasa yang dihasilkan bunyi tersebut. Contohnya seperti kata pupur dan bubur. Nah, penjelasan selanjutnya adalah fonologi dan disiplin lainnya. Di sini saya memberi dua panah, aspek pertama dan aspek kedua. Jadi aspek pertama ada morfologi, sintaksis, dan semantik. Jadi kedudukan fonologi dalam bidang morfologi, kedudukan ini berfungsi sebagai dasar untuk menjelaskan proses pembentukan kata hingga variasi yang muncul dalam pembentukan kata. Contohnya misalkan morf ber ditambah morfem main menjadi kata bermain. Lalu variasi yang muncul dalam pembentukan kata baru, contohnya kata menyanyi berasal dari nyanyi. Setelah itu yang kedua ada kedudukan fonologi dalam bidang sintaksis yang berfungsi untuk membedakan makna kalimat dari segi jeda, tekanan, dan intonasi. Jadi contohnya itu dalam segi jeda, misalkan ayah Budi di rumah sakit. Lalu dalam segi tekanan, dia menulis buku. Lalu dalam segi intonasi, kalau intonasinya begini, ia pergi ke pasar. Berarti menandakan berarti ia sedang di pasar. Kalau intonasinya ia pergi ke pasar, berarti itu tandanya menanyakan apakah dia di pasar atau tidak. Lalu selanjutnya ada ilmu kedudukan fonologi dalam bidang semantik yang berfungsi membedakan kapan sebuah variasi bunyi dapat digunakan. Jadi contohnya itu adalah kata tahu dan tahu. Lalu selanjutnya di aspek kedua ini ada leksikografi, dialektologi, pembelajaran dan pengajaran, psikolinguistik, dan klinis. Yang pertama ada leksikografi. Kedudukan fonologi dalam bidang leksikografi berfungsi sebagai cara-cara pengucapan atau pengujaran yang khas suatu kata dan variasi pengucapannya yang dideskripsikan melalui transkripsi fonetis tanpa transkripsi fonetis. Contohnya kata apel diujarkan menjadi apel. Yang kedua ada dialektologi. Dalam bidang dialektologi, kedudukan fonologi berfungsi sebagai salah satu data yang dijadikan dasar penghitungan untuk menentukan status dialek dan pemetaannya. Nah, jadi misalkan contohnya bahasa hulu yaitu botol, dan bahasa hilirnya yaitu butul. Lalu selanjutnya ada dalam bidang pembelajaran dan pengajaran. Kedudukan fonologi sebagai dasar untuk melatihkan bunyi-bunyi bahasa, terutama dalam pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing. Nah, contohnya seperti kata cat dan cat. Oke. Selanjutnya, dalam bidang psikolinguistik, kedudukan fonologi sebagai alat untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa. Jadi contohnya seperti digunakan untuk mengkaji bagaimana anak memproses bunyi-bunyi saat mengucapkan kalimat. Yang selanjutnya ada kedudukan fonologi dalam bidang klinis.
untuk menentukan metode yang tepat dalam menangani masalah gangguan berbahasa. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.